Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kasus khusus pada metode simplex. Nah, di sini yang pertama ada degenerasi, kemudian ada alternate optima, kemudian yang ketiga itu solusi tak terbatas, dan yang keempat adalah tidak ada solusi yang layak. Nah, kita ke degenerasi atau kemerosotan dulu. Nah, degenerasi ini terjadi jika terdapat variabel basis dengan rasio minimum yang sama, sehingga iterasi berikutnya itu paling sedikit sebuah variabel basis itu bernilai 0. Ya, seperti itu. Nah, di sini kita langsung ke contohnya. Misalkan ada suatu permasalahan program linier itu seperti ini. Kemudian kita akan membuat dulu menjadi bentuk standarnya ya. Nah, di sini ada kendalanya dulu. Bisa kita rubah. Ada dua kendala di sini dengan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka kita akan menambahkan dengan slang variable. Nah, di sini ada X1 ditambah 4 X2 ya, kurang dari sama dengan, maka di sini akan ditambah S1 sama dengan 8. Nah, kemudian untuk yang kendala yang kedua ada X1 ditambah 2 X2 ditambah S2 sama dengan 4. Nah, kemudian ini bisa kita tambahkan dengan 0 dikali S2. Sedangkan yang di sini bisa ditambahkan dengan 0 dikali S1. Gini, terus kemudian untuk fungsi tujuannya, di sini adalah Z sama dengan 3X1 ditambah 9X2 ditambah 0 kali S1 ditambah 0 kali S2. Nah, kemudian kita buat tabelnya. Ini untuk tabel awalnya ya, ada di sini nanti adalah YJ, ini variabel basic, ada X1, X2, kemudian ini S1, S2, kemudian di sini ada NV-nya. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan koefisien-koefisiennya dari kendala ini. Ada 1, di sini 4, kemudian ini 1, ini 0, ini 8, kemudian di sini ada 1, 2, 0, 1, 4. Nah, yang masuk di variabel basic adalah yang membentuk suatu matrik identitas, yaitu S1, S2. Nah, kemudian ini koefisiennya adalah 0, 0. Kemudian di sini kita bisa nyari Z. YJ-nya dulu ya, dia adalah koefisien dari Z. Di sini ada 3, 9, kemudian 0, 0. Nah, kemudian CJ-nya biasa ini diperoleh dari sini yang dikalikan dengan ini. Nah, ini harus kita F4-kan, kemudian ditambah ini yang dikalikan dengan ini. Nah, ini di F4-kan. Nah, kalau sudah di enter, oke, ini tinggal ditarik ya sampai sini. Nah, di sini diperoleh bahwa nilai solusinya itu masih 0. Kemudian kita akan mengecek apakah ini sudah optimal atau belum, yaitu dengan menggunakan CJ min YJ. Ya, itu berarti ini
tinggal dikurangi saja ya. Nah, dapat hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat negatif yang merupakan nilai terkecil yaitu negatif 9. Berarti di sini sebagai kolom kuncinya ya. Ini adalah kolom kuncinya. Nah, kemudian kita akan mencari baris kuncinya dengan mencari dulu indeks ya. Indeksnya berarti nanti NB dibagi dengan elemen pada kolomnya ya. Di sini. Nah, kita pilih indeks yang terkecil. Nah, di sini kita dapat sama. Kalau sama berarti bagaimana? Ya. Nah, berarti kita bisa memilih salah satunya. Misalkan di sini saya milih baris yang pertama, berarti ini. Oke. Nah, saya milih baris yang pertama, otomatis yang merupakan elemen kunci itu yang terletak pada yang perpotongan antara baris dan juga kolomnya. Maka ini adalah kuncinya. Nah, ini kunci. Kemudian di sini kita cari ada YJ. Ini tinggal kita copy saja ya. Ini tinggal di copy. Nah, kemudian kita akan mencari elemen di baris kuncinya ini. Nah, karena kuncinya adalah ini, maka di sini yang masuk di dalam variabel basic adalah X2 ya, karena dia berada di elemen X2 ini, berarti ini X2, oke. Nah, kalau sudah ini maka harus dibagi dengan di sini dan pembaginya itu sama semua yaitu 4. Nah, ini oke. Nah, kalau sudah ini kita bisa membuat jadi bentuk pecahan saja. Nah, ini bentuk pecahan. Kemudian di sini masih tetap basicnya adalah S2 ya. Kemudian cara mencarinya seperti simplex yang lalu sudah kita pelajari, yaitu ini dikurangi elemen pada kuncinya ini yang dikalikan dengan elemen kunci pada baris ini, yaitu 2. Nah, dimana 2 ini merupakan suatu tetapan ya, maka kita F4 kan. Oke. Nah, diperoleh nilainya seperti ini. Nah, kemudian kita ininya masih sama ya. Ini sama, kemudian kita cari CJ-nya. Nah, ini dulu kita isi. X2 itu koefisiennya adalah 9. Kemudian S2 adalah 0. Nah, maka di sini adalah ini dikalikan sini yang merupakan konstanta F4 ya, kemudian ditambah ini dikalikan dengan ini. Nah, ini juga suatu konstanta F4. Oke. Nah, ini diperoleh nilainya itu 18. Solusinya 18, dari 0 jadi 18. Berarti ini mengalami kenaikan ya. Nah, tapi apakah ini sudah optimal atau belum? Kita cek. Di sini CJ minus YJ. Ini sama dengan berarti si ini dikurangi ini. Nah, ternyata masih minus, masih negatif ya. Berarti ini belum optimal. Nah, ini sebagai kolom kuncinya. Nah, kemudian kita akan mencari elemen kuncinya ya. Kita akan mencari baris kuncinya dengan mencari indeksnya dulu, yaitu dari sini. Nah, ini tadi sudah mengindikasikan ya, karena di sini ada kesamaan indeks di sini, maka ini ada yang 0, yaitu yang sebelah sini. Nah, kemudian di sini kita akan mencari tadi ya, kembali ke mencari baris kuncinya, yaitu membandingkan indeksnya ini dibagi dengan ini. Oke.
Nah, diperoleh. Oke, ini. Di sini yang terkecil yaitu 0 ini. Maka ini sebagai baris kuncinya. Nah, maka di sini elemennya itu setengah ya. Ini adalah elemen kuncinya atau pivotnya. Nah, ini tadi iterasi 1. Nah, kemudian kita akan mencari iterasi yang kedua. Iterasi yang kedua ya. Karena kita sudah dapat elemen kunci, tinggal kita masukkan saja di sini. Nah, maka di sini tetap ini X2. Di sini tetap X2, kemudian yang ini adalah X1. Oke, kenapa X1? Ya karena di sini dia ini pivot kuncinya ini X1 ini. Nah, kemudian ini bisa kita cari dulu untuk baris yang keduanya ini. Setengah dibagi dengan ini juga karena ini pembaginya sama. Ya. Terus kemudian ini ditarik. Nah, kalau sudah kita akan mencari untuk yang sebelah sini. Berarti ini nilai yang lama dikurangi. Di sini yang baru ini yang dikalikan dengan elemen ini ya 1/4. Oke. Nah, ini kita F4 kan. Oke, ini kita tarik. Nah, sudah dapat. Nah, ini sudah dapat seperti ini. Kemudian kita masukkan X2 itu nilainya 9, sedangkan X1 itu nilainya 3. Nah, kemudian kita cari CJ-nya itu masih sama ya. CJ-nya sama. Kemudian ada ZJ tadi sama. CJ-nya bisa kita peroleh dari perhitungan ini dikalikan ini ditambah ini dikalikan ini. Nah, oke, ini sudah dapat. Nah, maaf, ini tadi belum kita F4 kan ya, padahal dia nilainya adalah sama. Maaf, ini salah. Tadi yang sini harusnya di F4 kan. Ini F4. Ini juga F4. Oke. Nah, ini harusnya ini tadi di F4 kan. F4. Ini juga F4. Nah, kalau sudah ini bisa ditarik. Oke. Nah, ini kita cek dulu CJ min ZJ-nya ya. Sama dengan ini minus ini. Nah, ini dapat 0. Ya, ini kalau kita lihat nilai CJ min ZJ-nya ini sudah optimal karena semuanya di sini sudah bernilai positif ya. Nah, kalau kita lihat nilainya di sini ada suatu penurunan atau kemerosotan. Kalau kita lihat biasanya nambah iterasi itu nilai optimalnya kalau saudara sadari pasti akan nambah, tapi di sini dia konstan tetap. Ya, tidak berubah walaupun sudah kita lakukan iterasi ya. Normalnya itu kan harusnya ada peningkatan. Nah, tapi di sini tidak. Nah, oleh karena itu inilah yang kenapa yang disebut sebagai kasus degenerasi itu seperti itu ya. Nah, tadi diindikasikan dengan ada yang NB-nya ini bernilai 0 ya. Nilai NB-nya ini 0. Indikasinya di situ di awal. Oke, itu untuk kasus yang pertama yaitu kemerosotan ya. Nah, kemudian untuk kasus yang kedua yaitu alternate optima ya terjadi jika fungsi objektif ini banyak penyelesaian ya berarti. Jika fungsi objektif paralel dengan salah satu kendala bidding on redundant sehingga ini mengakibatkan diperolehnya beberapa solusi optimal. Jadi alternate
optimal itu memiliki lebih daripada satu solusi, ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti halnya mencari metode simplex yang lain, kita ubah dulu bentuk program linearnya ini menjadi bentuk baku, ya. Nah, di sini ada kendalanya yaitu X1 ditambah 2X2 ini ditambah juga S1 sama dengan 5. Nah, kemudian di sini ada X1 tambah X2 tambah S2 sama dengan 4. Nah, ini bisa saudara tambahkan juga ya dengan 0 dikali S1. Di sini juga bisa ditambahkan dengan 0 dikali S1 ditambah S2. Nah, yang ini tadi harusnya S2. Nah, kemudian selanjutnya kita akan untuk fungsi tujuannya, ya, fungsi tujuannya Z fungsi tujuan Z sama dengan 2X1 tambah 4X2 tambah 0 kali S1 tambah 0 kali S2. Oke. Nah, kalau sudah, kita buat tabel awalnya. Tabel awal kita tuliskan di sini adalah YJ. Kemudian ada variabel basic, ada X1, X2, S1, S2. Ya, kemudian di sini ada masukkan koefisiennya 1, 2, 1, 0. Nah, ini ada NB-nya ini 5. Kemudian di sini kita masukkan 1, 1, 0, 1, 4. Terus kemudian di sini S1 ya. Ini S2 ya, karena ini yang membentuk matriks identitas. Kemudian di sini ada koefisiennya yaitu 0 dan 0. Kemudian di sini ada YJ-nya ya, yaitu nilai koefisien dari fungsi tujuan ada 2, 4, 0, 0. Oke. Nah, kemudian yang ini adalah CJ-nya. CJ-nya yaitu ini dikali dengan ini F4 ditambah ini dikali ini kita F4 kan. Oke. Nah, kalau sudah ini bisa ditarik. Nah, ini dia masih bernilai 0 ya, nilai optimalnya di sini. Nilai Z-nya di sini ya, nilai Z-nya maaf ini masih 0. Kemudian kita akan cari CJ min YJ ya. Nah, ini berarti ini minus ini. Oke, nah ini berarti ini ada yang minus. Berarti belum optimal. Yang terkecil minus 4, berarti kita pilih antara ini. Kemudian dari 2 ini kita nyari indeksnya. Ini dibagi sama ini.
ini ya, 2,5 sama 4, berarti lebih kecil yang 2,5. Nah ini bisa juga kita buat jadi fraction ya, pecahan. Oke. Nah berarti ada di baris yang pertama ini sebagai baris kuncinya. Oke, berarti ini ketemu di sini ya, ketemu di ini berarti elemen kuncinya yaitu 2. Kemudian kita buat iterasi yang pertama ya, ini tinggal kita copy, kemudian ini kita cari nilainya, karena di sini kuncinya ini adalah X2, maka di sini ini kita ganti dengan X2. Kemudian kita cari dari 1 dibagi yang ini berarti F4. Oke. Nah ini berarti ini bisa kita ubah jadi fraction. Oke. Nah kemudian di sini ada ini tetap S2 ya. S2 cara mencarinya yaitu ini dikurangi dengan elemen ini berarti dikali. Oke, berarti ini tinggal kita tarik ya. Terus kemudian yang ini ada X2 nya itu koefisiennya 2, kemudian yang ini 0. Nah kita CC nya ini nilainya sama, ini sama, terus kemudian CC nya ini berarti diperoleh dari perhitungan seperti biasa. Ini tadi ini dikalikan sama ini ditambah ini dikali ini. Nah ini berarti ini tadi salah ya, ini harusnya di F4 kan dulu, ini di F4 kan dulu. Oke, ini berarti ditarik. Ini indeksnya nggak ada. Nah kalau kita lihat berarti nilainya ini, nilai Z-nya berubah naik jadi 5. Nah kemudian kita cari CC min YC. Ini berarti ini dikurangi ini. Nah ini masih ada yang negatif, berarti belum optimal di sini. Terus kemudian kita cari ini dibagi ini. Nah ini sudah dapat ya, berarti yang terkecil itu yang kedua ini. Oke, ini nah berarti ini adalah elemen kuncinya ya, pivotnya setengah. Berarti kita lakukan iterasi yang kedua. Ini berarti tinggal di copy. Nah kemudian ini ada di ini, yang ini adalah tetap X2, ini X1, terus kemarin ini dibagi dengan ini juga. Nah ini ditarik ya. Oke. Nah kalau sudah, kemudian
ini adalah ini dikurangi Pak Mul juga minta linknya. Selain mau kirim link aku nomornya Pak Mul. Ya, iki. Ya. F4. Oke. Nah, kemudian ini 2, X2 nya nilainya 2, X1 ini keliru ya. X2 di sini berarti ternyata dia 4. Nah, maaf. Ini ternyata ternyata dia sudah optimal di sini. Ya, ini sudah optimal karena setelah dihitung ini ada apa namanya, dia sudah optimal karena semua ininya bernilai positif ya. Terus kemudian di sini ada 2 yang bernilai 0. Nah, ini mengindikasikan bahwa program linear ini memiliki lebih daripada satu penyelesaian ya. Jadi kalau di sini ada 2, karena biasanya bernilai 0 itu yang merupakan masuk di variabel basicnya ini. Jadi kalau ini ada 2 yang bernilai 0, maka ini mempunyai lebih dari satu penyelesaian.